Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua ya, kembali lagi bersama saya di Aufa Channel ya teman-teman ya. Baik teman-teman, pada kesempatan sore hari ini ya teman-teman, ini sore ya, ini langitnya alhamdulillah cerah banget ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini nanti kita akan membahas sedikit ya mengenai unswerback yang ada pada mobil Toyota Avanza tahun 2023 ya. Di depan kita ini ada sebuah mobil Avanza tipe G ya teman-teman ya. Ini tahun 2023 berarti sudah menggunakan penggerak roda depan ya teman-teman ya. Nah, ini tipe G ya. Nah, untuk mobil ini sendiri ya, jika teman-teman ketahui ya, ketika kita melakukan kontak dengan remote ini ya, coba kita mau mengunci atau mengunlock kuncinya. Biasanya kan ada sinyal unswerback-nya, suara titit gitu ya, atau disertai nanti dengan hazardnya itu atau lampu seinnya itu menyala kanan kiri ya. Nah, tetapi untuk mobil ini coba kita tekan ya teman-teman untuk kuncinya ya. Ini pada posisi terkunci ya. Jadi ini mobilnya posisi terkunci pada bagian pintunya ya. Nah, ini nggak bisa dibuka ya. Ini pada auto foldingnya dia kaca spionnya menutup ya. Nah, ini coba kita on kan kuncinya ya. Nah, auto foldingnya dia menyala kanan kiri, berarti normal. Tetapi tidak ada sinyal unswerback ya. Jadi unswerbacknya mati, dan juga pada bagian lampunya ini, lampu kanan kiri ini hazardnya itu juga mati, atau lampu seinnya itu juga mati ya. Nah, untuk pintunya terbuka enggak? Nah, untuk pintunya, nah ini terbuka. Jadi kunci pintunya sudah terbuka, cuman masalahnya pada bagian unswerbacknya ini tidak menyala. Nah, ya, untuk foldingnya juga menyala kanan kiri ya. Folding itu adalah kaca spion otomatis yang bisa nekuk sendiri itu ya. Tetapi untuk unswerback yang suara titit gitu biasanya ya, nah, itu tidak menyala. Nah, gimana kalau terjadi seperti ini pada mobil teman-teman ya? Apakah ini untuk unswerbacknya itu mati, apakah ada trouble atau gimana, berbahaya enggak ya? Jadi teman-teman jangan takut, jangan risau dan jangan khawatir ya. Kalau teman-teman mengalami mobilnya seperti ini, untuk unswerbacknya tidak menyala ya, itu teman-teman nggak usah khawatir dulu. Jadi itu tidak rusak ya, tidak tentu rusak, nggak mesti rusak ya, tetapi itu bisa jadi karena settingannya ya teman-teman pada mobil ini. Jadi untuk mobil ini bisa disetting untuk unswerbacknya itu bisa dinyalakan atau bisa dimatikan. Jadi itu tergantung dari selera teman-teman sendiri ya. Nah, untuk menyetingnya gimana teman-teman? Sulit enggak? Atau kalau dibawa ke bengkel itu mahal enggak biayanya ya? Nah, jangan cemas dan jangan khawatir. Jadi tonton videonya ini sampai akhir, nanti saya akan spill ya bagaimana cara untuk melakukan penyetingan pada unswerback ya. Jadi teman-teman nggak perlu ke bengkel, bisa teman-teman setting di rumah sendiri ya. Jadi bisa irit biaya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mari kita sharing-sharing ya untuk mengatasi masalah tersebut ya. Jadi untuk melakukan setting unswerback sendiri itu teman-teman nggak perlu ke bengkel, tapi cukup melihat video ini nanti dan mempraktekkannya di mobil teman-teman di rumah ya. Ini sebelumnya sudah kita coba tadi ya untuk unswerbacknya mati ya. Jadi tidak ada sinyal jawaban ketika remote ini dikunci ataupun dibebaskan kuncinya ya. Nah, untuk settingannya sendiri yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman masuk ke dalam dashboard ini atau ke dalam ruang kemudi ya. Nah, setelah itu ya teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah kita on-kan kunci kontaknya. Kita on-kan kunci kontaknya sampai layar MID-nya atau multi information display-nya itu menyala. Nah, itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik tombol enter. Kita klik tombol enter. Nah, kalau kita tekan tombol enter akan muncul menu pada layar MID ya. Nah, setelah itu kita
scroll ke bawah dengan menggunakan tanda panah ke bawah ini. Nah, ini scroll ke bawah sampai pada pengaturan kendaraan. Nah, setelah itu kita oke dengan cara klik enter lagi. Nah, itu menunya akan berubah ya. Akan berubah ya teman-teman. Di situ kalau teman-teman baca ada menu untuk kunci pintu, untuk wiper, untuk sinyal belok, dan welcome lamp. Itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita pilih ke bagian kunci pintu. Setelah itu kita enter lagi. Nah, jadi untuk menyetujui atau oke, itu kita klik enter ya. Nah, setelah diklik enter, di situ ada beberapa menu, ada banyak menu ya teman-teman ya. Ada banyak menu ya. Nah, untuk mengaktifkan sinyal answer back sendiri ya, itu kita scroll ke bawah sampai menu volume alarm jawaban. Nah, setelah itu teman-teman lihat di situ 0 ya angkanya ya. 0 ya. Nah, kita klik enter lagi. Nah, sampai berwarna putih itu ada blok putihnya. Nah, kalau sudah kita tekan tombol panah ke atas ini. Nah, ini untuk menaikkan volumenya ya teman-teman ya. Jadi itu untuk menaikkan volumenya itu angka 1, maaf agak backlight ya teman-teman ya. Itu angka 1, angka 2, angka 3 ya teman-teman ya. Angka 4 saya naikkan sampai mentok di angka 7. Jadi itu tergantung teman-teman mau disetting seberapa keras bunyinya, bunyi answer back-nya itu. Nah, untuk settingannya maksimal di 7. Kita maksimalkan aja ya teman-teman untuk kali ini ya. Nah, setelah itu klik enter lagi untuk menyimpan. Nah, setelah kita klik enter tadi ada suara titit. Jadi itu ada konfirmasi bahwa answer back-nya sudah menyala. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah juga. Nah, kita scroll di bagian sinyal jawaban. Ini kita juga aktifkan supaya nanti bagian lampu seinnya atau bagian hazardnya itu berkedip ketika kita on kan ya. Kita tinggal klik enter sampai lampu indikator hijau ini menyala. Nah, setelah itu kita tinggal pilih keluar nih yang menu panah ke kanan itu. Kita tinggal klik enter. Ini sudah terkunci ya teman-teman untuk programan kita atau settingan kita. Selanjutnya kita tinggal mencobanya. Kita matikan dulu untuk bagian speedometernya, kita keluar ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita coba settingan kita sudah berfungsi atau belum, jadi sudah tersimpan atau belum ya. Nah, ini posisi masih belum terkunci, coba kita kunci ya teman-teman. Kita tekan kunci atau lock. Nah, saat kita tekan lock ini langsung terdengar bunyi answer back tit gitu ya, titit. Setelah itu pada bagian ini lampu seinnya itu kanan kiri menyala ya, dan juga pada foldingnya itu normal. Nah, itu ya. Coba kita unlock atau kita buka kuncinya. Nah, kita buka kuncinya, bagian hazardnya juga menyala kanan kiri tadi, ada terdengar bunyi titit gitu ya, dan juga foldingnya menyala. Jadi itu sudah selesai settingannya. Jadi settingan teman-teman kalau begitu sudah benar. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan risau, jangan khawatir, jangan mikir itu sebuah trouble atau kerusakan. Tetapi itu mungkin bisa terjadi karena settingannya. Bisa nggak rusak itunya? Bisa teman-teman. Soalnya apa yang namanya buatan manusia itu pasti nggak ada yang sempurna. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tetapi itu minim. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama itu bisa teman-teman coba hal ini di rumah. Coba sendiri, tapi kalau belum bisa itu bisa minta bantuan ke yang lebih bisa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu video singkat penjelasan saya mengenai answer back yang ada pada mobil ini, bagaimana kita menyetingnya ya dari awal sampai akhir gitu ya. Jangan lupa kalau ada komen atau masukan apapun bisa teman-teman tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya teman-teman, karena komentar teman-teman atau masukan dari teman-teman akan membantu berkembangnya channel ini, karena sebagai pembelajaran untuk saya pribadi ke depannya. Itu ya teman-teman.
Cukup sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati ya. Dan juga jangan lupa sempatkan untuk klik tombol like, comment, dan subscribe, karena like, comment, subscribe teman-teman akan membantu berkembangnya channel ini. Cukup sekian dan terima kasih. Salam dari saya, salam otomotif.